Masih kembali lagi bersama YouTube Tukang Lihat. Saya sendiri, investigator NCW Kalimantan. Hari ini kita akan membahas saat ini baru saja viral juga beritanya 1 hari yang lalu. Saya ada mengikuti beritanya di berita online bahwa di Kalimantan Barat ada tidak hanya oknum ormas yang meminta jatah THR, namun ada salah satu kades yang meminta jatah THR kepada pengusaha, yaitu Kades Ambawang ya. Persoalan ini sangat dianggap tidak wajar. Kita dengarkan isi beritanya dari komentar dari Pak Bupati Kuburaya. Baik. Bukan hanya di Jawa Barat, oknum Kades Kuala Ambawang Kalbar minta bantuan THR, membuat Bupati Kuburaya, Giram Sujiwo, langsung angkat bicara. Saat dikonfirmasi, Kades Asmadi belum memberikan tanggapan terkait surat yang diterbitkan pada 5 Maret 2025 tersebut. Namun, Bupati Kuburaya, Sujiwo, langsung angkat bicara dan menegaskan tidak akan mentolerir pungutan liar, pungli, dalam bentuk apapun, termasuk dugaan yang terjadi di Sungai Ambawang Kuala. Saya tegaskan, dari tingkat sekda hingga pemerintah desa, tidak boleh ada tindakan yang mencoreng nama baik pemerintahan. Saya sudah mendengar kabar ini dan menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak boleh terjadi, ujar Sujiwo, Sabtu, 29 Maret 2025. Wow, viral surat oknum Kades Kuala Ambawang minta bantuan hari raya, membuat Bupati Giram Kuburaya Kalbar beredar. Baik. Sekarang lagi viral, banyak ormas yang meminta jatah ketika memasuki hari raya Idul Fitri maupun Natal ya. Ternyata tidak hanya ormas yang meminta jatah THR, bahkan mirisnya lagi oknum kepala desa. Ya, secara logika kita berpikir, analisa saya sebagai investigator NCW Kalimantan, saya berpikir persoalan ini, kenapa ada oknum kades yang meminta jatah THR kepada setiap perusahaan-perusahaan maupun pengusaha. Ya, secara logika kita berpikir seorang kades ya, kades memang memiliki hak otoritas dan memiliki wewenang. Setiap investor, setiap pengusaha yang berada di wilayah kades tersebut. Ya, saya pikir kalau sesuatu itu masih di batas kewajaran tidak jadi masalah. Namun ketika sesuatu itu dipaksakan, artinya dengan mengintimidasi, saya pikir ini yang tidak boleh. Ya, kalau masih di batas kewajaran ya silakan, oke saja, silakan. Lantas kita menanggapi persoalan konflik tanah, konflik masyarakat dengan perusahaan. Ternyata selama ini saya melihat tidak hanya disebabkan faktor seorang kades yang meminta jatah THR kepada perusahaan, tetapi ada faktor lain. Nah, mungkin karena seorang kades ini selalu meminta jatah tunjangan hari raya kepada setiap perusahaan, makanya terkait persoalan konflik masyarakat dengan perusahaan, kades seolah-olah tidak tahu dan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Saya pikir lebih mengarah ke sana ya, karena menurut secara logika, jika kades bermitra dengan perusahaan, artinya kades sudah berhutang budi. Karena itu wajar saja jika perusahaan konflik dengan masyarakat, seorang kades seolah-olah tidak tahu dan sepertinya mati akal atau tidak bersuara karena merasa terhutang budi dengan perusahaan. Akhirnya mulutnya ini vakum atau diam membisu karena merasa terhutang budi dengan perusahaan. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Belum lagi kita berbicara masalah perampasan tanah terhadap masyarakat. Ya, saya berbicara untuk wilayah Kalimantan. Ternyata selama ini yang bertanda tangan untuk mengeluarkan HGU
yang bertanda tangan di status tanah ulayat, tanah adat, kebanyakan itu yang bertanda tangan adalah oknum-oknum kepala desa ya, yang tanpa memikirkan nasib masyarakatnya, tanpa memikirkan nasib masyarakat adat. Mereka ini dengan enak-enak saja ini tinggal bertanda tangan untuk mencari keuntungan pribadi. Nanti setelah masyarakat konflik, tiba-tiba tanah mereka di HGU dirampas oleh perusahaan, kades lepas tangan begitu saja, seolah-olah tidak tahu dan mulai saling menyalahkan, tuding menuding, ini salah BPN lah, ini salah bupati lah. Secara logika masuk ataupun tidak sebuah ataupun suatu perusahaan di wilayah tertentu itu tidak terlepas dari pengawasan dan tanda tangan seorang kepala desa. Artinya kepala desa, tokoh-tokoh adat, camat, bupati, BPN, semua terlibat, termasuk Babinsa dan lain-lain sebagainya ya. Jadi persoalan ini saya pikir cukup komplik ya, jangan hanya menyalahkan perusahaan, tetapi orang-orang yang ikut bertanda tangan ini juga harus bertanggung jawab atas persoalan konflik agraria yang tersebar di seluruh tanah Kalimantan, khususnya untuk Kalimantan Barat ya. Mungkin ini yang perlu kita benahi. Jangan sampai pangkat jabatan ini disalahgunakan hanya untuk mencari kepentingan, keuntungan pribadi. Ya, saya pikir itu saja ya tanggapan saya. Baik, kita akhiri video singkat kita. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus.